Perkenalkan, namaku Anis Nurhaliza, peserta Laser CPNS di BPSDM Regional Yogyakarta kelompok 4 angkatan 57. Apa sih pentingnya komitmen mutu? Komitmen mutu bagi organisasi pelayanan adalah hal vital dan hal yang sangat penting yang mempengaruhi kualitas pelayanan kepada para konsumen. Dengan adanya komitmen mutu dari para karyawan akan menciptakan sebuah kualitas layanan. Semakin baik komitmen mutu, maka semakin baik pula kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen dan menciptakan kepuasan bagi konsumen, sehingga konsumen yang merasa puas dengan layanan maka akan menggunakan jasa layanan tersebut kembali. Selanjutnya saya akan membahas tentang komitmen mutu. Untuk komitmen sendiri, pengertiannya adalah individu atau kelompok dalam janji dan atau komit dalam perbuatan. Dan untuk mutu adalah suatu standar kelayakan dengan ciri-ciri atau sifat. Dan untuk pengertian dari komitmen mutu itu sendiri adalah pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintahan. Untuk yang selanjutnya kita membahas tentang nilai-nilai dasar dari komitmen mutu. Nilai-nilai dasar komitmen mutu ada 4, yaitu efektivitas, efisiensi, orientasi mutu, dan inovatif. Untuk efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dikerjakannya. Kemudian efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dan sedangkan mutu adalah mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Untuk menjaga komitmen mutu tetap terjaga terdapat 4 hal, yaitu goals atau tujuan, kemudian roles atau peran, prosedur, relationship atau hubungan, dan leadership atau kepemimpinan. Dan saya akan membahas tentang nilai dasar orientasi mutu. Untuk nilai dasar orientasi mutu terdapat 5 nilai, yaitu komitmen pada kepuasan pelanggan, cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, perbaikan berkelanjutan. Manajemen terpadu atau total quality management adalah terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Terdapat 5 pilar TQM, yaitu organisasi, produk, proses, komitmen, dan pimpinan. Untuk selanjutnya, adapun strategi yang meski dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan dengan baik. Di antaranya yaitu menyusun lapangan kerja, membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan, membangun komitmen pegawai, membangun kerjasama kolegial antar pegawai, beradaptasi dengan tuntutan perubahan, menampilkan kinerja tanpa cacat, dan menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Adapun metode perbaikan mutu, yaitu salah satunya adalah metode PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Untuk plan sendiri adalah tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Kemudian untuk Do adalah tahap rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Kemudian untuk cek, tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi tersebut sudah dilakukan. Sedangkan untuk act adalah melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek. Kemudian kita beralih ke nilai inovasi. Inovasi barang dan jasa menurut Richard Rudolph dalam Cipta Maria Kanita adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di pasar yang sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Adapun inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya.
Ada 4 cara berinovasi, yaitu penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis. Penemuan adalah cara untuk mengkreasikan suatu produk atau jasa dengan proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Untuk pengembangan yaitu cara mengembangkan produk atau jasa dengan proses yang sudah ada, sedangkan duplikasi adalah cara meniru suatu produk atau jasa yang sudah ada, kemudian secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih memenangkan persaingan. Kemudian yang terakhir adalah sintesis. Sintesis adalah perpaduan antara konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi yang baru. Efektivitas memberikan pelayanan tertib administrasi dan tanpa diskriminasi, yaitu dengan pemanggilan pelayan sesuai dengan nomor antrean. Yang kedua, efisiensi, yaitu tidak melakukan pemborosan waktu dan sumber daya dengan melakukan pembatasan penggunaan internet hanya untuk dilakukan kepentingan pelayanan dan mematikan listrik setelah pelayanan selesai. Tiga adalah berorientasi mutu, yaitu dengan meningkatkan pelayanan mutu dengan memberikan kuesioner kepuasan pelanggan untuk evaluasi tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan puskesmas. Inovasi dengan menerapkan antrean online agar tidak terjadi penumpukan antrean dan mempercepat pelayanan.